Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah. Saya akan melanjutkan pemateri 1, yaitu Mbak Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Husain Tabatabai. Dalam pemikiran ini dibedakan menjadi 2, yaitu tentang taqiyya dan pluralisme. Yang pertama tentang taqiyya. Konsep taqiyya dalam kajian para pakar Islam menjadi khilafiyah di kalangan mereka. Taqiyya yaitu menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya ada dalam jiwa atau batin mereka. Taqiyya menurut Imam Syiah termasuk rukun iman dengan mengatakan at-taqiyatu min dini wa dini abai. Menurut ahli syariati, taqiyya merupakan menyembunyikan dan berhati-hati dalam masalah-masalah agama disebabkan adanya larangan-larangan atas kebebasan beragama dan beribadah oleh rezim penguasa tiranis dan zalim. Dalam doktrin Syiah, taqiyya mempunyai 2 doktrin. Tujuan pertama adalah memelihara perasaan solidaritas di antara kaum muslimin, dan yang kedua melanjutkan perjuangan melawan penindasan. Menurut Fuad Muhammad Fakhruddin, taqiyya sebenarnya satu taktik perlindungan dari bahaya yang dihadapi dan dikhawatirkan, tetapi di dalam soal ini terdapat infak, yakni menyembunyikan sesuatu kepentingan dan melahirkan suatu kepentingan lain dengan maksud menipu dan mencari kesempatan untuk menikam musuh dari belakang dan membinasakan lawan dengan cara yang tidak jujur. Adapun dalam memberikan konsep taqiyah Tabatabai berbeda dengan para pakar Islam yang telah dipaparkan di atas. Ada beberapa ayat penting yang dicarikan oleh Husain Tabatabai untuk menjelaskan konsep tentang taqiyah sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Imran ayat 28 yang berbunyi la yattakhidhul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqata wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masyir, yang artinya janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali karena siasat melihara dari diri sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalilah kamu. Kata aulia di sini merupakan jamak dari kata wali, penguasa atau pemimpin dari suatu wilayah yang menguasai pemerintahan dan berkewajiban melindungi warganya, masyarakatnya, dan beserta harta-harta mereka yang mereka punya. Dan mengambil orang kafir sebagai seorang wali yang mengurusi segala urusan ketatanegaraan itu dilarang, karena terkait erat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka serta akhlak mereka yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam hal mentasarufkan harta pemerintahan. Oleh karena itu, Allah memberikan penegasan bahwa hanya orang mukminlah yang patut untuk memegang amanat kekuasaan. Selain itu, terdapat pula pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia atau wali atau pemimpin. Menurut Tabatabai, beberapa ayat ini merupakan ayat yang mempunyai kedudukan yang sama, di mana satu sama lain saling terkait. Bahkan ayat-ayat tersebut satu dengan yang lainnya menjadi dalil hukum yang secara i'lad dan memperkuat yang lainnya.
Hal ini terjadi karena perbedaan yang ada di antara sifat-sifat orang kafir dengan sifat-sifat orang mukmin, sehingga apabila ada orang mukmin yang menjadikan orang kafir sebagai wali, maka Allah tidak akan bertanggung jawab terhadap bencana yang akan menimpa pada dirinya. Kecuali orang-orang yang berbuat demikian itu karena sebuah siasat, karena siasat taqiyah itu hanya mengakui sebuah kekuasaan musuh itu secara zohirnya saja, sedangkan hakikatnya tidak percaya. Taqiyah dalam perspektif ini adalah upaya mencari perlindungan karena sangat takut jika ia mengatakan yang sejujurnya atau sebenarnya mengakibatkan kehancuran agama dan kepercayaannya. Jadi perasaan takut demikian ini yang menjadikannya membuat siasat taqiyah, dan hal ini dibenarkan oleh agama juga karena sesungguhnya agama melihat bahwa perasaan takut atau perasaan cinta itu merupakan dua persoalan yang ada dalam hati, sehingga tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas juga menjadi dalil yang nyata atas diperbolehkannya taqiyah, sebagaimana yang terjadi pada kisah Ammar bin Yasir yang ditangkap oleh kaum musyrikin kemudian menyiksanya. Karena tidak kuat menahan siksaan, maka Ammar melakukan sebagaimana sebagian dari apa yang dikehendaki oleh kaum kafir. Tindakan demikian ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Maka ia menanggapi, "Bagaimana perasaanmu?" Ammar menjawab, "Hatiku tetap mantap dengan keimanan." Nabi bersabda, "Jika mereka kembali menyiksamu, lakukanlah apa yang telah kamu lakukan." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 106 yang artinya, barang siapa orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah ia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dan beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala menimpanya, dan baginya azab yang besar. Yaitu pemikiran tentang taqiyah. Lanjut tentang pemikiran pluralisme. Pendapat Tabatabai mengenai balasan kebaikan bagi orang-orang non-Islam berbeda dengan ulama lain. Beliau mengutip riwayat dan pendapat Musafir lain ketika memberi tafsir pada surat Al-Baqarah ayat 62 yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran di antara mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Muhammad Hussein Tabatabai ini mengutip sebuah riwayat yang terdapat dalam kitab Ad-Dur al-Mansur karya Al-Suyuti bahwa ayat di atas memiliki setting historis atau asbab an-nuzul tersendiri, yaitu sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Salman al-Farisi bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang posisi ahli kitab yang hidup bersamanya kelak di akhirat. Kemudian ia menuturkan tentang ritual ibadahnya. Lalu turunlah ayat di atas. Ia menjelaskan ayat di atas bahwa menyatakan bahwa pengulangan kata iman adalah sebuah sifat yang hakiki, yakni kebahagiaan yang dijanjikan oleh ayat di atas tidak diharuskan beragama Islam, orang Yahudi, dan orang Nasrani, melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, dan berbuat kebaikan. Sementara itu, menurut Imam Al-Qutubi mengutip pendapat dari Ibnu Abbas bahwa ayat di atas telah dinaskahkan dengan ayat 85 surat Al-Imran yang berbunyi wa man yabtahi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, yang artinya barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Dari pihak lain, Zamakhsyari
dalam tafsir Al-Kasafnya memberikan komentar atas ayat ini dengan menyatakan bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, orang Sahabi akan selamat sekiranya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir, dan beramal soleh serta masuk Islam dengan tulus. Dan ketika pendapat para musafir di atas setidaknya bisa dianalisis lebih mendalam lagi bahwa perbedaan di antara Husain Tabatabai dengan Al-Qutubi adalah berangkat dari permasalahan nas. Bagi Tabatabai ini, nas dalam ayat ini tidak terjadi karena nas hanya berkaitan dengan masalah hukum, bukan dalam masalah ancaman dan janji sebagainya di ayat di atas. Sementara bagi Al-Qutubi, nas bisa dilakukan dalam wilayah non-hukum, sedangkan pendapat Az-Zamakhsyari bermula dari redaksi kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipahami bahwa secara implisit ayat itu bermakna keharusan masuk Islam. Nah, demikianlah presentasi atau penjelasan dari saya. Sekiranya ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.